Dana desa, nomenklatur hukumnya diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pada sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak menyebutkan secara rigid terkait dengan adanya dana desa yang menjadi bagian dari transfer ke daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan secara rinci terkait dengan adanya dana desa yang ditransfer setiap tahunnya yang merupakan bagian dari transfer ke daerah atau TKD. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Kebijakan transfer ke daerah diarahkan: 1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 2. Memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemberitaan yang diberitakan oleh Liputan 6 pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, di mana pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, menetapkan dana transfer ke daerah sebesar 811 triliun di tahun 2023. Seperti apa rinciannya? Nanti kita akan membahas informasi ini terkait dengan apakah di dalamnya termasuk dana desa pada tahun anggaran 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menganggarkan dana sebesar 881,7 triliun untuk pemerintah daerah. Jokowi menyebutkan angka ini meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Salah satu di antaranya memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang telah kita bahas bersama pada konten sebelumnya bahwa dana desa, nomenklatur hukumnya diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pada sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak menyebutkan secara rigid terkait dengan adanya dana desa yang menjadi bagian dari transfer ke daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan secara rinci terkait dengan adanya dana desa yang ditransfer setiap tahunnya yang merupakan bagian dari transfer ke daerah atau TKD. Pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar 811,7 triliun, ungkapnya dalam pidato kenegaraan terkait
RUU APBN tahun 2023 pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Naskah Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 RAPBN yang diterima liputan 6 merinci alokasi dana tersebut. Anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 811.718,5 miliar. Angka ini lebih tinggi sebesar 12.616,7 miliar atau 1,6% dibandingkan outlook tahun 2022. Ada 7 alokasi terkait dengan dana TKD ini. Di antaranya yaitu dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau kita biasa sebut sebagai DAU, dana alokasi khusus DAK, kemudian dana otonomi khusus, dana keistimewaan di Yogyakarta, dana desa, dan insentif fiskal. Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana dana desa merupakan dana transfer ke daerah. Rinciannya DBH dialokasikan sebesar 136,3 triliun. Angka ini lebih rendah dari outlook 2022 sebesar 142,1 triliun. DAU dialokasikan 396 triliun. Angka ini lebih tinggi dari outlook 2022 sebesar 378 triliun. Selanjutnya, DAK dengan jumlah 182,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari outlook 2022 sebesar 182,4 triliun. Rinciannya, DAK fisik sebesar 50,5 triliun, DAK non-fisik sebesar 130,3 triliun, dan hibah ke daerah sebesar 2,1 triliun. Selanjutnya, dana otonomi khusus dialokasikan sebesar 17,2 triliun. Angka ini lebih kecil dari outlook 2022 sebesar 20,4 triliun rupiah. Rinciannya dana otsus provinsi di wilayah Papua sebesar 8,9 triliun. Dana otsus provinsi Aceh sebesar 4 triliun, dana tambahan infrastruktur provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar 4,4 triliun, dana keistimewaan DIY sebesar 1,3 triliun. Dana desa meningkat sedikit menjadi 70 triliun rupiah dari outlook tahun 2022 sebesar 67,9 triliun. Artinya kalau kita melihat besaran dana yang ada di rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2023 yang disampaikan secara resmi dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada peningkatan sedikit dana desa pada tahun 2023, di mana dana desa pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 70 triliun, lebih besar dari outlook tahun 2022, yaitu sebesar 67,9 triliun. Artinya nanti kita akan mendapati besaran dana desa sebesar ini yang diatur melalui Undang-Undang APBN tahun 2023. Sahabat desa banget yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita bahas pada konten sebelum-sebelumnya, terdapat beberapa pembagian dana desa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana dana desa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi kinerja, dan alokasi afirmasi. Pada kebijakan dana desa tahun anggaran 2022, kita sudah mendapati kebijakan di mana alokasi kinerja untuk dana desa tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi afirmasi sebesar 4%.
dari total anggaran tahun anggaran 2022 dengan besaran sekitar 240 sekian juta per desa bagi desa yang berkemajuan berdasarkan indeks atau kategori yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Naskah tersebut menyebut peningkatan anggaran transfer ke daerah pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Caranya melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya. Pengalokasian transfer ke daerah untuk daerah pemekaran termasuk di wilayah Papua yang dibentuk setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan dihitung dengan proporsional dari transfer ke daerah induk, antara lain berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah target layanan, lokasi, dan atau status daerah penghasilan DBH. Pada pidato kenegaraannya, Jokowi menyebut angka 811,7 triliun rupiah ini untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, kemudian memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memperkuat penggunaan dana transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi terkini tentang arah kebijakan APBN tahun anggaran 2023, di mana terdapat kenaikan dari dana transfer ke daerah berupa dana desa sebesar 70 triliun dari tahun 2022, di mana dana desa pada tahun 2022 sebesar 67 triliun rupiah. Di sisi lain, konten ini menyampaikan bahwa posisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat identitas desa sebagai institusi negara di tingkat desa yang memiliki hak untuk mendapatkan dana desa yang merupakan dari dana transfer ke daerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.